sudah sempat saya sebutkan namanya satu persatu. Selamat datang kami ucapkan kepada para tamu undangan yang terhormat dalam acara pelantikan dan rapat kerja AMSI Sulsel periode 2024-2028 serta talkshow prospek ekonomi Sulsel 2025. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas kesempatan yang indah ini sehingga kita semua dapat berkumpul pada pagi hari ini dalam acara yang sangat bermakna, yaitu pelantikan pengurus dan rapat kerja AMSI Sulsel periode 2024-2028 yang dirangkaikan dengan talkshow prospek ekonomi Sulsel 2025 dengan tema peluang dan tantangan ekonomi Sulsel pasca tahun politik. Acara ini juga live di YouTube Kabar Makassar TV. Selain itu, acara ini disponsori oleh pemerintah Kota Makassar, pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, Bank Sulselbar, Hotel Korel, Hotel Gamara, PLN, Kalak Group, Telkom Indonesia, Sementenasa Indonesia, Alfamart, Pegadaian, Bisnet, Hotel Almadera, Hotel Mercure, Hotel Dorindra, Hotel Dalton dan Hotel Maxwan serta Siniaga. Hadirin yang berbahagia, sebelum kita melangkah ke acara selanjutnya, marilah kita mengawali acara ini dengan bersama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya, pembacaan doa kepada Bapak Ilham Arsyam dengan hormat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Izinkan saya memandu pembacaan doa untuk kelancaran acara pelantikan pengurus Sulawesi Selatan dengan tata cara Islam yang di luar yang non muslim bisa menyesuaikan sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Ya Allah yang mengarahkan hati, arahkanlah hati ini untuk taat kepadamu. Ya Rabb yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah hati ini Maha Pemberi Karunia. Amin ya Allah. Ya Allah, janganlah kami meninggalkan dosa di tempat ini kecuali Engkau yang mengampuni, dan tiada keresahan kecuali Engkau yang membahagiakan, dan tiada cacat kecuali Engkau yang menutupi, dan tiada kesulitan kecuali Engkau yang memudahkan, dan tiada kebodohan kecuali Engkau yang mengetahui, dan tiada kegelapan kecuali Engkau yang memberi petunjuk, dan tiada hutang kecuali Engkau yang melunasi, dan tiada kebutuhan kecuali Engkau yang melengkapinya. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, alhamdulillahi rabbil alamin. Amin, amin, amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara ketiga, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Untuk itu kepada hadirin dimohon berdiri.
hadirin dipersilahkan duduk kembali. Bapak Ibu yang terhormat, sebelum kita melangkah ke acara selanjutnya, saya ada sedikit informasi. Bagi yang telah mengisi daftar hadir akan ada undian voucher hotel, jadi untuk Bapak Ibu yang terhormat, stay tune hingga akhir acara. Baiklah, acara selanjutnya pelantikan pengurus AMSI Sulawesi Selatan periode 2024-2028. Untuk itu, saya mengundang Bapak Herin Bahar selaku pengurus pusat bidang keanggotaan untuk membacakan SK kepengurusan. Kepada Bapak Herin Bahar dengan hormat dipersilahkan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Izinkan saya untuk membacakan surat keputusan yang dikeluarkan oleh AMSI Pusat yang diterapkan pada 2 Agustus lalu, namanya sebagai berikut. Surat keputusan nomor 010/ORG keputusan pengurus Sulsel _8 2024 tentang penyusunan organisasi media siber Indonesia atau AMSI wilayah Sulawesi Selatan periode 2024-2028. Umum Asosiasi Media Siber Indonesia menimbang berdasarkan hasil konferensi wilayah AMSI Sulawesi Selatan yang diselenggarakan pada hari Jumat 19 Juli 2024 menetapkan 1. Hajriana Asadi dari kabarmaksa.com dan Mansur Amirullah dari tributimu.com sebagai ketua dan sekretaris AMSI wilayah Sulawesi Selatan 2024-2028. Dr. Ari Abdurrahman sebagai akademisi, Adi Santoso dari Turki.id, Alfian Amir dari Pijar News sebagai majelis etik AMSI wilayah Sulawesi Selatan 2024. Habib Zainuddin dari Turki.id, Imam Zulkifli
periode 2024-2028 dipersilahkan maju ke depan. Setelah pembacaan SK Kepengurusan AMSI Sulawesi Selatan periode 2024-2028, saya mengundang Bapak Muhammad Jufri Rahim untuk melantik pengurus AMSI Sulsel periode 2024-2028 yang ditandai dengan sumpah jabatan. Kepada Bapak Muhammad Jufri Rahim dengan hormat dipersilahkan. Oh ya, diisi. Boleh Bapak Ibu yang di depan geser ke ya. Terima kasih. Saya akan membacakan naskah pelantikan pengurus AMSI wilayah Sulawesi Selatan periode 2024-2028. Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, maka pada hari ini Selasa tanggal 10 Desember 2024, saya Muhammad Jufri Rahim dalam posisi sebagai Koordinator Wilayah Indonesia Timur dengan ini resmi melantik pengurus AMSI wilayah Sulawesi Selatan periode 2004-2028. Saya percaya saudara semua akan melaksanakan tugas ini dengan sebaik-baiknya sesuai tanggung jawab yang dibebankan pada saudara. Mohon saudara mengucapkan janji ini dengan sungguh-sungguh dan dilandasi semangat pengabdian untuk organisasi AMSI beserta seluruh perangkat anggaran dasar dan rumah tangganya serta untuk kebebasan pers di Indonesia. Selanjutnya ikuti kata-kata saya. Janji pengurus AMSI bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku pengurus AMSI wilayah Sulawesi Selatan dengan sebaik-baiknya. Sejujur-jujurnya dan seadil-adilnya. Bahwa saya akan selalu berusaha sekuat tenaga mencapai visi AMSI, yakni mewujudkan kemerdekaan pers dengan membangun media siber profesional yang memiliki bisnis sehat dan berkelanjutan. Bahwa saya akan selalu berjuang sepenuh daya upaya untuk mewujudkan misi AMSI, yakni pertama, memastikan dan memperjuangkan peraturan perundang-undangan. Pertama, memastikan dan memperjuangkan peraturan perundang-undangan yang menjamin dan melindungi kemerdekaan pers. Kedua, meningkatkan profesionalisme media siber berpedoman Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, Pedoman Pemberitaan Media Siber, maupun perusahaan yang memenuhi standar
perusahaan pers yang ditetapkan Dewan Pers. 3. Memperjuangkan regulasi dan membangun ekosistem bisnis media yang mengedepankan jurnalisme berkualitas di tingkat wilayah maupun nasional. Bahwa saya akan melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai pengurus dengan mengamalkan nilai AMSI, yakni berintegritas dan independen sebagai organisasi media yang objektif, bebas, bertanggung jawab, dan tidak berpihak. Terima kasih. Makassar, 10 Desember 2024. Baiklah Bapak Ibu, beri aplaus kepada para pengurus AMSI Sulawesi Selatan periode 2024-2028 yang telah resmi dilantik pada hari ini 10 Desember 2024. Kepada Bapak Muhammad Jufri Rahim, terima kasih banyak Pak sudah. Oke, kita salam-salaman dulu. Kepada Bapak Muhammad Jufri Rahim, terima kasih Pak telah melantik pengurus AMSI Sulsel periode 2024 dan 2028. Sekali lagi kami ucapkan selamat kepada para pengurus AMSI Sulawesi Selatan periode 2024-2028 yang telah resmi dilantik pada hari ini. Kepada Bapak Ibu dipersilahkan duduk kembali. Sekali lagi selamat atas kepercayaan yang telah diberikan kepada Bapak Ibu pengurus sekalian. Semoga pengurus baru dapat menjalankan amanah dengan baik dan membawa AMSI Sulsel semakin maju. Baiklah hadirin yang kami hormati, acara kelima, sambutan pertama oleh Ketua AMSI Sulawesi Selatan periode 2024-2028 yang baru saja dilantik pada hari ini. Kepada Ibu Hajiana Ashadi dengan hormat dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya kurang semangat ya, karena ini di luar lagi cuacanya hujan. Saya ulangi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sebelumnya saya mengucapkan yang terhormat Bapak PJ Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan atau yang diwakili oleh Bapak Sultan Rakib selaku PJS Diskominfo Provinsi Sulawesi Selatan. Yang saya hormati Wali Kota Makassar yang diwakili oleh staf pemerintahan Kota Makassar, Ibu Dr. Aryati Puspasari, Abdi, SPC, MSc. Yang saya hormati Ketua DPD UAP Sulsel, Ibu Haji Ainun Jaria. Yang saya hormati Bapak Abdul Muthalib, Ekonom Sulawesi Selatan. Yang saya hormati pula ada Bapak Arif Mahmud sebagai Direktur Pengawasan OJK Sulselbar. Yang saya hormati Pimpinan Departemen Humas Bank Sulselbar. Yang saya hormati pula ada Koordinator Wilayah AMSI Bapak Muhammad Jufri Rahim. Beliau adalah Koordinator Wilayah Indonesia Timur yang jauh-jauh datang dari Palu. Yang saya hormati ada Komisioner KPID di sini, ada juga Bapak Gusti Palumpu. Yang saya hormati pengurus AMSI Pusat juga ada Bapak Herwin Bahar selaku Pengurus Nasional Bidang Keanggotaan.
dan seluruh rekan-rekan media yang hadir pada hari ini, serta para tamu undangan, serta para pendukung acara pada hari ini yang tidak sempat saya sebutkan satu persatu. Terima kasih atas dukungan dan bantuannya sehingga acara pelantikan AMSI ini berjalan dengan baik. Sebelumnya saya mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan limpahan karunia-Nya lah sehingga kita bisa berkumpul di hari ini dalam rangka menghadiri pelantikan AMSI Sulawesi Selatan. Sebelumnya saya juga mengucapkan terima kasih kepada jajaran pengurus periode lalu yang dipimpin oleh Bapak Herwin Bahar, yang mana sebelumnya telah memberikan warna tersendiri di pengurusan AMSI sebelumnya. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan juga apresiasi dan salam hormat kami dari pengurus baru kepada pengurus AMSI nasional atas kepercayaan dan dukungannya. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan media, mitra kerja dan seluruh pihak yang telah mendukung perjalanan AMSI Sulsel hingga hari ini. Bagi kami, pelantikan pengurus ini bukan hanya seremonial saja, tetapi sebenarnya ini adalah momen yang mana adalah awal mula tanggung jawab baru untuk kami sebagai pengurus AMSI Sulsel. Sebuah amanah dan tanggung jawab yang harus kami laksanakan ke depan. Yang mana sebuah amanah yang kami akan terus berkontribusi membangun ekosistem media yang mana yang media itu harus sehat bisnisnya dan kontennya berkualitas. Ini yang kami jadikan acuan di pengurusan AMSI Sulsel. Sebagai informasi, Bapak Ibu sekalian, organisasi perusahaan AMSI ini di Sulawesi Selatan berjumlah 10 media. 10 media ini telah terdaftar secara verifikasi administrasi dan faktual di Dewan Pers. Nah, kenapa masih 10 media? Karena proses selektif yang begitu ketat di pengurusan AMSI Sulsel ini. Kami sadar karena tantangan teknologi informasi itu semakin besar. Makanya kami dari pengurus AMSI Sulsel lebih menyaring hal-hal yang seperti disinformasi dan tekanan independensi terhadap pers. Nah, besar harapan kami kepada seluruh pihak, baik itu pemerintahan, swasta maupun masyarakat luas, untuk terus mendukung upaya-upaya kami di dalam bekerja menjaga profesionalisme dan marwah organisasi serta pers pada hari ini. Sebagai informasi juga kami membuka kesempatan kepada teman-teman media atau perusahaan media yang pada hari ini belum tergabung dalam Asosiasi Media Cyber Provinsi Sulawesi Selatan. Kami akan membuka penerimaan anggota baru di bulan Januari 2025. Karena sebagai organisasi perusahaan media, kami memberikan sebuah hal yang berbeda. Pertama, di Asosiasi Media Cyber itu perlu adanya jaminan kualitas pemberitaan. Pertama, yang kedua adalah bisnisnya harus sehat. Karena kenapa? Sekarang media-media kan sudah banyak. Jadi kita harus hadir sebagai media objektif dan lebih relevan terhadap kebutuhan-kebutuhan masyarakat pada hari ini. Nah, saya juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh tamu undangan yang hadir pada hari ini. Mungkin itu saja yang sempat saya sampaikan. Mohon maaf jika kekurangan atau keterlambatan dalam acara ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih banyak kami ucapkan kepada Ibu Hajriana Ashadi selaku Ketua AMSI Sulsel periode 2024-2028. Sambutan kedua oleh pengurus AMSI Pusat, dalam hal ini Koordinator Wilayah AMSI Indonesia Timur, kepada Bapak Muhammad Jufri Rahim dengan hormat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan kepada saya dipercayakan untuk mewakili Ketua Umum AMSI Pusat yang kebetulan beliau
berhalangan hadir di tempat yang kita cintai ini. Namun demikian beliau berharap pelaksanaan kegiatan kita pada pagi hari ini bisa berjalan dengan sukses. Baik, saya membacakan karena ini adalah amanah untuk mewakili ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak PJ Gubernur Sulawesi Selatan, dalam hal ini diwakili oleh PJ Kadis Kominfo Pak Sultan. Yang terhormat staf ahli wali kota yang mewakili Wali Kota Makassar, Ibu Arianti. Yang terhormat Ketua DPR Sulawesi Selatan atau yang mewakili. Yang terhormat tentu Bapak Ibu narasumber pada Talkshow AMSI yang akan kita gelar sebentar. Telah hadir bersama kita Direktur OJK Sulsel Bar Pak Arif Mahfud. Selamat Pak. Yang kedua Ketua DPD IWAPI Sulsel Ibu Haja Ainun Jariah. Dan selanjutnya ada Pak dari Pak Murtalib dari Ekonom Sulawesi Selatan. Pertama-tama izinkan kami menyampaikan ucapan selamat yang sebesar-besarnya kepada seluruh jajaran pengurus AMSI Sulawesi Selatan yang baru. Di pundak Anda semua kini melekat tanggung jawab besar untuk mengibarkan panji-panji AMSI di wilayah ini. Tugas utama kita adalah menciptakan ekosistem media digital yang tidak hanya berkualitas dari segi konten, tetapi juga sehat secara bisnis di Sulawesi Selatan. Dalam 7 tahun terakhir hingga tahun 2024 ini, AMSI telah meletakkan fondasi penting untuk mewujudkan ekosistem media digital yang lebih baik. Beberapa inisiatif yang AMSI Pusat telah jalankan mencakup pertama, Trustworthy News Indicator, di mana ini adalah satu standar kualitas berita kawan-kawan di media AMSI. Kemudian yang kedua, AMSI Pusat telah melahirkan namanya IDEA, yakni sebuah agensi iklan untuk mendukung keberlanjutan bisnis media anggota AMSI. Dan yang ketiga ada AMSI News ID, ini salah satu agregator berita yang mengangkat karya media anggota AMSI, termasuk karya teman-teman AMSI di Sulawesi Selatan. Yang keempat ada cekfakta.com, ini satu platform kolaborasi untuk melawan hoax. Di sana sejumlah teman-teman media AMSI cukup giat untuk melakukan cek fakta. Dan yang kelima ada namanya program e-learning. Ini tujuannya selama ini untuk memperkuat kapasitas manajemen media di kalangan teman-teman anggota AMSI. Nah, semua ini menjadi langkah awal dan keberlanjutan program yang membutuhkan Tes. Ya, saya ulangi. Semua program yang kami jelaskan tadi merupakan langkah awal dan keberlanjutan program tadi tentunya membutuhkan penguatan dan peran AMSI di seluruh wilayah termasuk di Sulawesi Selatan. Nah, ke depan kami ingin memastikan bahwa program-program AMSI nasional dapat benar-benar dirasakan manfaatnya oleh anggota di setiap wilayah, di mana pengurus AMSI Sulsel memiliki tanggung jawab besar untuk pertama membangun jejaring
dengan kepala daerah, pemerintah daerah, kampus, BUMD dan pelaku bisnis lokal untuk mendukung ekosistem media yang berkualitas dan sehat di wilayah ini. Kedua adalah menggunakan dan mengadopsi materi pelatihan AMSI pusat yang selama ini telah dilakukan seperti literasi digital, cek fakta dan manajemen bisnis media, serta melindungi data pribadi demi mendukung keberlanjutan media di wilayah AMSI Sulawesi Selatan. Dan yang ketiga adalah membangun kepercayaan publik bahwa media online adalah penerbit informasi yang bertanggung jawab, bukan penyebar hoax, dan bahwa media memiliki kontribusi nyata dan ekosistem informasi digital. Tentu sebagai organisasi, AMSI harus menjadi penjaga standar kualitas jurnalistik dengan melakukan pertama meluruskan berita yang keliru dan memperbaiki persepsi publik tentang media online. Yang kedua adalah bisa menegur anggota yang melanggar kode etik sekaligus mengedepankan kerja kolaboratif dalam melawan hoax melalui cek fakta. Dan yang ketiga adalah mengedukasi masyarakat tentang literasi digital agar lebih cerdas dalam mengonsumsi informasi. Bapak Ibu yang kami hormati, era ke depan tentu akan membawa tantangan baru, terutama dengan kehadiran teknologi kecerdasan buatan atau AI. Namun jika media tetap menjaga kualitas dan relevansi kontennya, AI akan menjadi alat yang memperkuat, bukan menggantikan peran jurnalisme. Kita harus memastikan bahwa masyarakat selalu melihat jurnalisme digital sebagai sumber referensi terpercaya, pemeriksa fakta yang independen, dan penyedia analisis yang membantu masyarakat memahami isu secara mendalam. Value yang kita ciptakan untuk publik adalah pintu masuk bagi bisnis media yang sehat. AMSI tentunya selama ini berkomitmen untuk membantu media anggotanya tumbuh melalui konten berkualitas, bukan melalui kedekatan dengan elit lokal atau sekedar konten receh yang hanya mengejar trending. Dengan bekerja sama, kita bisa menciptakan ekosistem yang saling mendukung. Dan terakhir, kami ingin mengingatkan bahwa tantangan berat di depan hanya dapat dihadapi dengan komitmen dan kerjasama. Mari kita jaga integritas, tingkatkan kualitas, dan terus berinovasi demi kemajuan bersama. Akhirnya selamat bekerja dan mari kita wujudkan Sulawesi Selatan sebagai salah satu model ekosistem media digital yang berkualitas di Indonesia. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ketua AMSI Pusat Wahyu Jatika. Baiklah, terima kasih banyak kami ucapkan kepada Bapak Muhammad Jufri Rahman atas sambutan yang telah diberikan. Sambutan ketiga oleh penjabat Gubernur Sulawesi Selatan dalam hal ini diwakili oleh PJS Kadiskominfo Sulawesi Selatan kepada Bapak Sultan Rakib SHMH dengan hormat dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Wali Kota yang diwakili oleh Ibu staf ahli ya, Pemkot Makassar, yang kami hormati pengurus AMSI wilayah pusat, kemudian AMSI, pengurus AMSI Provinsi Sulawesi Selatan yang baru-baru saja dilantik, selamat. Seluruh hadirin yang tidak sempat kami sebut
satu persatu, namun yang pasti bulan dia baru dilantik, mereka baru dilantik. Itu artinya apa? Mereka sangat selektif siapa-siapa yang mau dipilih ini barang. Nah, kami bermohon, selamat datang Bu Ketua. Bu Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, Kakak Cicu. Siap. Ya, izin kami lanjut. Hadirin yang kami hormati, Bu Ketua, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi begitu pesat telah membawa perubahan signifikan dalam cara kita mengakses dan menyebarkan informasi. Media siber memainkan peran sentral dalam proses ini, memberikan kontribusi besar terhadap transparansi, akuntabilitas, dan demokratisasi informasi. Kami berharap melalui kegiatan ini kita dapat bersama-sama menghasilkan ide-ide yang solusi konkret untuk memajukan ekonomi Sulawesi Selatan serta mendorong pemanfaatan teknologi digitalisasi untuk mempercepat transformasi digital kita di Sulawesi Selatan. Kepada rekan-rekan media yang tergabung dan bergabung dalam AMSI Sulsel, kami berharap untuk terus berinovasi dan berkolaborasi dengan baik dalam bidang pemberitaan maupun dalam mengedukasi dan meliterasi digital kepada masyarakat. Oleh karena itu, kami mengucapkan sekali lagi selamat kepada pengurus AMSI Sulsel yang baru saja dilantik pada hari ini. Kami yakin dengan kepengurusan yang baru, AMSI Sulsel akan semakin memperkuat perannya dalam dunia cyber di Sulawesi Selatan. Dalam menghadapi tantangan zaman yang serba cepat dan berubah, media cyber memiliki peran yang sangat vital, baik dalam hal menyampaikan informasi secara akurat, cepat, transparan kepada masyarakat, maupun menjaga keberagaman informasi yang ada. Hadirin yang kami hormati, untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan diperlukan kolaborasi dan tindakan cepat dari semua pihak. Kolaborasi diperlukan untuk menyatukan visi dan misi pembangunan serta merumuskan kebijakan dan program yang tepat
sasaran. Tindakan lain yang diperlukan adalah peningkatan koordinasi antar pemangku kepentingan, peningkatan transparansi dan akuntabilitas, peningkatan inovasi dan kreativitas, serta peningkatan partisipasi masyarakat. Sebelum mengakhiri sambutan ini, kami kembali mengajak seluruh pihak, mari kita penuh optimisme dan menguatkan sinergi dan kolaborasi. Semoga Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, senantiasa membimbing langkah kita semua. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tertanda PJ Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan, Profesor Dr. Zudan Arif Fahrullah SH MH. Baiklah, terima kasih banyak kami ucapkan kepada Bapak Sultan Rakib SHMH yang telah mewakili penjabat Gubernur Sulawesi Selatan dalam sambutan kali ini. Baiklah Bapak Ibu, acara selanjutnya adalah talk show Ekonomi Outlook 2025 dengan tema peluang dan tantangan ekonomi Sulsel pasca tahun politik. Pada talk show kali ini, kita akan mengupas tuntas implikasi tahun politik terhadap pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan dengan para narasumber hari ini yang akan memberikan analisis yang komprehensif mengenai peluang dan tantangan yang akan kita hadapi di tahun 2025. Hal ini akan kita bahas lebih lanjut dalam talk show Prospek Ekonomi Sulsel 2025, Peluang dan Tantangan Ekonomi Sulsel Pasca Tahun Politik yang akan dipimpin oleh Bapak Hasbi Zainuddin yang merupakan pimpinan redaksi terkini ID. Kepada Bapak dengan hormat dipersilakan. Oke, saya ambil alih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya, menjelang siang. Tentu kita sangat berbahagia. Ada Pak Gusti ya, Gusti Malumpun, Komisioner KPID ya, dan beberapa undangan yang tidak sempat disebutkan satu-satu ya. Ada Kak Cicu ya, selamat datang ya. Dan tentu saja saya mungkin tidak perlu terlalu berlama-lama, saya panggilkan narasumber kita hari ini yang akan banyak mengupas terkait prospek ekonomi 2025. Saya kebetulan tadi menghadiri acara talk show Bank Indonesia tadi pagi, dan mungkin sebagai gambaran awal ya sebelum kita mulai talk show hari ini, BI Sulsel itu memprediksi 2025 tetap tumbuh tapi tidak terlalu tumbuh ya, tidak terlalu tinggi ya, tumbuhnya sedikit saja karena mungkin pengaruh ekonomi global ya. Kita tahu ada pengaruh pemilu Amerika, terus kebijakan Trump yang cenderung kelihatannya akan kembali membuka politik dagang ya, perang dagang Cina Amerika ya. Terus belum lagi kita mungkin lihat kabar terbaru ada perang ya, dan ada kabar tentang Suriah yang
baru saja direbut ya oleh gerakan-gerakan pemberontakan ya. Jadi BI Sulsel memprediksi kalau triwulan 3 kemarin itu ekonomi Sulsel sampai 5,08%, di akhir Desember ini diperkirakan mungkin sampai 5,4 ya, sampai 5,4, dan di 2025 mungkin cuma naik sedikit menjadi 5,6 ya. Baik, tidak perlu berpanjang lebar ya. Ini ada pembicara kita, saya panggilkan Bapak Arif Mahfud ya, sebagai Direktur Perilaku Pengawasan. Bapak Arif Mahfud ini dari pejabat Otoritas Jasa Keuangan ya, yang mengawasi dan mengawasi dan mengurus perbankan dan lembaga-lembaga keuangan ya. Pak Arif Mahmud adalah Direktur Pengawasan Perilaku Jasa Keuangan ya. Pak Arif Mahmud juga mengurus soal edukasi perlindungan konsumen dan layanan manajemen strategi di kantor OJK Provinsi Sulsel Barat. Selanjutnya saya panggilkan Ibu Haja Ainun Jairiyah, Espam MKes ya, selaku Ketua IWAPI Sulawesi Selatan ya. Terus selanjutnya ada Bapak Abdul Muthalib SEMM selaku Ekonom Sulawesi Selatan ya, yang juga merupakan akademisi ya di Fakultas Ekonomi Pak di Unismu ya. Saya persilahkan. Terus narasumber yang keempat adalah Bapak Jufri Rahim ya, selaku Koordinator AMSI Wilayah Indonesia Timur ya. Ya, jadi sebagai pembicara awal ya, saya akan mempersilahkan Bapak Arif Mahfud ya, mungkin untuk banyak menjelaskan perkembangan termasuk mungkin prospek ekonomi Sulsel dari sisi lembaga jasa keuangan. Saya waktu dan tempat saya persilahkan Pak. Terima kasih Pak Moderator. Kalau boleh tahu dikasih waktu berapa ya? Karena sudah jam 12. Mungkin 15 menit Pak. 15 menit ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Alhamdulillah pagi hari ini bisa bersilaturahmi. Mohon maaf, saya sebagai pendatang baru sebetulnya di Sulawesi Selatan ini. Saya baru akhir Oktober ya menginjak di Kota Makassar, dan langsung ini ada yang terhormat Ibu Cicu pada waktu pelantikan di DPRD langsung dapat amanah dari pimpinan kami OJK untuk mewakili beliau hadir ya. Jadi mungkin ini sekian kalinya bisa bersilaturahmi. Mudah-mudahan silaturahmi antara OJK dengan stakeholder yang ada di Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat ini bisa terjalin dengan baik dalam rangka mengembangkan khususnya ekonomi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat. Yang tadi sebetulnya dari moderator sudah disampaikan sebetulnya. Kalau prospek ekonomi tahun 2025 tadi sudah dijelaskan, sebenarnya sudah selesai. Kita bicara mengenai prospek ya. Mungkin tadi saya dari sisi yang lain karena waktunya terbatas. Kita sama-sama tahu bahwa perekonomian dunia ini masih dipengaruhi dengan geopolitik, dengan adanya perang Rusia dan Ukraina yang sampai saat ini belum ada tanda-tanda berakhir dan malah semakin satu sama lain embargo ekonomi semakin menguat. Di sisi lain dengan adanya tadi disampaikan terpilihnya Trump untuk kedua kalinya juga ada potensi perang dagang
Amerika, bahkan dengan kawan-kawannya sendiri juga akan potensi akan semakin besar. Dan beliau sudah menyatakan di dalam pidatonya kepada siapapun, negara siapapun yang tidak berkawan dengan Amerika ada potensi untuk akan dinaikkan tarif biaya import yang masuk ke barang-barang ke Amerika. Nah ini juga bisa mempengaruhi juga Indonesia, ekspor Indonesia yang ke Amerika ya. Jadi karena kita ini sebagai negara yang non-blok independen, kita juga berkawan dengan negara-negara Barat termasuk Amerika, tapi juga kita sama-sama tahu bahwa Indonesia juga kepingin menjadi anggota BRICS ya. Jadi yang beberapa negara yang membentuk kelompok BRICS yang mencoba untuk melakukan perdagangan mengurangi menggunakan mata uang dolar seperti itu. Oke, mungkin sedikit terkait dengan perekonomian global. Ya, ini sudah saya ketahui bahwa IMF maupun World Bank telah memprediksi bahwa untuk Indonesia sebetulnya kita tidak terlalu kecil dibandingkan negara-negara yang lain. Mungkin kita masih di bawah India. Prediksi perekonomian Indonesia secara nasional kita diprediksikan tumbuh sekitar 5,1% ya. Jadi 5,1%. Jadi memang ini masih jauh di bawah harapan dari presiden terpilih kita untuk 2026-2028 ya, itu bisa sampai 8% ya. Ya, mungkin next slide ya, mungkin karena waktunya terbatas, mungkin saya tidak banyak dalam rangka mendorong atau membantu program dari pemerintah pusat ya. Jadi beberapa sektor keuangan yang khususnya OJK support dalam rangka mencapai tujuan komisi dari pemerintah baru kita, terutama terkait dengan stabilitas sektor keuangan ya. Jadi salah satu dari tugas dari OJK adalah membantu stabilitas keuangan. Ini penting, jangan sampai sektor keuangan ini bisa ambruk seperti yang terjadi pada saat krisis moneter 98 atau 2008 yang mengakibatkan kontraksi ya di luar yang masalah COVID ya. Kemudian juga tugas OJK adalah mendorong akses keuangan yang inklusif ya. Kami bersama-sama dengan stakeholder mendorong seluruh sektor keuangan termasuk UMKM, petani nelayan dan termasuk masyarakat pedesaan dan penyandang disabilitas. Kemudian mendorong pembiayaan sektor strategis ya. Jadi khususnya untuk Sulawesi Selatan ini kita petakan masing-masing daerah yang punya potensi strategis ekonomi ya, kita akan dorong masing-masing daerah ya. Kemudian hal yang penting juga mengenai meningkatkan literasi dan edukasi keuangan. Nah, ini kita sama-sama ketahui bahwa tingkat literasi dan edukasi keuangan di Indonesia sesuai dengan survei nasional itu masih sangat kecil, sekitar 65%, sedangkan tingkat inklusinya itu lebih tinggi. Nah, ini bisa jadi perekonomian kita ini tidak bisa maksimal, salah satu karena ada istilahnya ekonomi itu underground ekonomi. Jadi kegiatan ekonomi yang terjadi di level bawah yang tidak terdeteksi seperti adanya judi online dan sebagainya. Ini karena memang tingkat literasi dari masyarakat yang masih kecil. Ya, jadi ini bisa mengurangi pertumbuhan ekonomi. Jadi mudah-mudahan kami bersama-sama stakeholder punya program peningkatan literasi keuangan kepada masyarakat supaya untuk mengurangi ekonomi underground itu yang seperti judol ya, yaitu yang sangat masif yang tidak hanya masyarakat yang tinggi tapi termasuk masyarakat bawah, termasuk remaja-remaja itu yang banyak terpapar dengan judi online. Memberantas praktek keuangan ilegal, nah ini juga penting juga Bapak Ibu sekalian. Jadi jangan sampai masyarakat terpapar dengan transaksi-transaksi ilegal, invasi ilegal yang ini juga akan bisa mengurangi pertumbuhan ekonomi. Dan yang terakhir mengembangkan perekonomian daerah. Jadi kami bersama-sama stakeholder punya program percepatan akses keuangan daerah. Nah ini kita akan mencoba membantu masing-masing daerah punya potensi dan produk unggulan apa yang bisa dikembangkan dalam rangka menumbuhkan ekonomi daerah.
Oke, next slide. Mungkin Bapak Ibu sekalian, sebagaimana diketahui bahwa untuk ekonomi Sulawesi Selatan sendiri sebetulnya punya historical yang relatif bagus. Kita punya pertumbuhan pernah tahun 2011-2012 itu mencapai 8% lebih ya. Jadi karena COVID di 2020 itu mengalami kontraksi yang sangat besar dan sampai dengan saat ini masih mencoba rebound. Pertumbuhannya masih sekitar 5% ya, masih 5%, belum bisa kembali seperti tahun 2011 atau 2012. Ya meskipun kita patut syukuri ya, 5% itu masih di atas pertumbuhan ekonomi nasional yang sekitar 4,51%. Jadi keunggulan dari ekonomi Sulawesi Selatan ini, sektor yang utama yang cukup mendominasi adalah pertanian dan kehutanan serta perikanan ya. Jadi dari data share-nya itu sudah mencapai 19%. Kemudian diikuti perdagangan besar dan eceran 15%, diikuti dengan industri pengolahan 13% tahun 2023 ya datanya ini. Kemudian diikuti konstruksi dan pertambangan penggalian. Untuk sektor pertanian sendiri meskipun mendominasi, namun pertumbuhannya masih sangat kecil ya. Ini makanya kami dari OJK khususnya itu mendorong daerah-daerah yang punya potensi itu bisa melakukan hilirisasi. Kita dorong bersama para off-taker supaya produk-produk pertanian, kehutanan, perikanan bisa mempunyai nilai tambah yang lebih besar. Oke, next slide. Ya, pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan ya tadi sudah saya sampaikan didominasi oleh sektor pertanian dan masih di atas nasional. Jadi dengan data itu Bapak Ibu sekalian bisa dilihat bahwa sektor pertanian yang paling besar, kemudian diikuti perdagangan besar dan seterusnya. Jadi Bapak Ibu sekalian, jadi Sulawesi Selatan ini masih didominasi pertanian dan ini barangkali masih tidak terlalu terpapar dengan dunia ya. Jadi karena memang pertumbuhan kita masih disupport dengan konsumsi. Jadi selama ini kita seperti yang disampaikan oleh Pak Presiden, kita ingin ada kemandirian di sektor pangan dan energi. Salah satu pangan ini diharapkan import yang selama ini dilakukan itu bisa berkurang kalau bisa kita sudah swasembada pangan, dan ini salah satu sektor yang mungkin yang bisa disupport oleh pemerintah daerah Sulawesi Selatan karena kita memang yang dominan di sektor pertanian. Baik kemampuan membayar dan sebagainya itu harus dimengerti ya supaya tidak terpapar dengan kredit macet karena nanti kalau sudah ya itu ya. Jadi dengan demikian kalau ini makin banyak tentu ini akan bisa menggerakkan ekonomi. Paling tidak ya usaha-usaha UMKM. Nah, kalau ini sudah bisa tumbuh saya kira dan ini kita bisa tingkatkan ya pergerakan dan dinamisasi UMKM itu, maka tidak tertutup kemungkinan dari orang banyak melawan investor satu atau beberapa orang itu akan bisa seimbang. Ya, akan bisa seimbang. Nah, kalau ini bisa seimbang seperti ini, maka sudah bisa dipastikan bahwa pergerakan ekonomi itu semakin dinamis. Nah, itu ya. Jadi intinya sesungguhnya jangan kita hanya melihat investor asing, kemudian itu yang besar-besar saja modalnya, lalu kita ya tenaga-tenaga lokal yang tidak punya skill tidak bisa dipakai. Nah, kita coba gerakkan ini. Biarkan mereka jalan, investor asing mereka berjalan, biarkan seperti itu. Karena sesungguhnya investor asing atau investor besar itu juga sebenarnya secara tidak langsung bisa menggerakkan UMKM, bisa menggerakkan ekonomi mikro di sekitar mereka. Buktinya misalnya ketika perusahaan asing tambang yang ada di Morowali itu kan banyak pengusaha-pengusaha yang membangun kos di situ. Kan begitu. Tumbuh usaha-usaha kecil di situ. Berarti ini kan UMKM yang bergerak. Itu akibat karena
adanya investasi asing yang ada di daerah itu. Nah ini yang selama ini kita hanya selalu mengeluh, rusak, ya itu ya. Nah, memang juga dalam konsep ekonomi sebenarnya ini perlu kita juga belajar dari ekonomi yang ada di Amerika misalnya, ya. Orang-orang kaya di Amerika, saya kira Bapak juga sudah tahu, rata-rata mereka yang kaya itu adalah menggerakkan ekonomi, bukan menggaruk sumber daya alam, ya kan? Siapa pencipta aplikasi, siapa pencipta Facebook, apakah mereka orang miskin? Sekarang kaya raya. Berbeda dengan orang kaya raya yang ada di Indonesia. Nah ini dia, ini yang paradigma ini yang harus kita bangun. Di Indonesia yang dia bangun apa? Sumber daya alam yang dia garuk, iya kan? Batu bara, kelapa sawit, gunung digundul, kan begitu. Nah, ini seharusnya paling tidak, ya, saran saya terutama kepada gubernur yang terpilih ini, paling tidak ada pondasi yang dia tanam untuk merubah paradigma kita bagaimana membangun ekonomi Sulawesi Selatan ini ke depan, tidak lagi tergantung pada sumber daya alam. Gitu ya. Walaupun sebenarnya ini konsep lama, karena Pertamina sudah pernah memunculkan konsep ini, yaitu adalah sumber daya terbarukan, kan begitu ya. Nah, sudah pernah digunakan. Ini yang seharusnya ditanamkan. Dan paling tidak bagaimana bisa berjalan dengan bagus, mari kita secara individu memulai pemikiran-pemikiran itu. Ya kan? Apa itu misalnya? Kalau di rumah tangga kita coba misalnya ada lahan yang itu ya, ada lahan misalnya yang sedikit, mari kita bangun di situ sayur-sayuran. Sehingga ini kan bisa mengurangi, mereduksi kos-kos rumah tangga. Tanam mungkin tomat di situ. Yang penting bukan tanam garam, gitu ya. Tanam mungkin ya apa namanya, mangga dan seterusnya. Ini kan bisa mereduksi. Nilai kosnya kan kecil. Ya. Nah, model-model seperti ini mestinya membangun ekonomi Sulawesi Selatan ini termasuk Indonesia, kita sudah harus merubah pola pikir kita. Jangan lagi kita membangun ekonomi, menggerakkan ekonomi dengan menggaruk-garuk sumber daya alam, menggali sumber daya alam. Tapi kita punya nilai kreativitas. Itulah barangkali model-model ekonomi kreativitas seperti ini yang pernah, ya kalau tidak salah, pernah digaungkan oleh Ibu Profesor Maria LK Pangestu. Ya. Ini yang paling penting barangkali kita memperbaiki paradigma kita ke depan seperti itu. Ya, mari kita coba, mumpun sumber daya alam kita ini masih banyak, ya. Amerika kan sekarang sumber daya alamnya kan relatif aman, karena mereka menggerakkan ekonomi mereka itu bukan menggaruk-garuk sumber daya alam, membangun kreativitas, skill mereka, saintifik mereka di dalam menciptakan ekonomi, ya. Termasuk diantaranya itu adalah aplikasi-aplikasi, Facebook dan seterusnya, ya. Seperti ini. Ini yang barangkali paradigma ini yang harus dibangun. Walaupun ini kalau di Sulawesi Selatan mungkin memakan waktu. Paling tidak kita sudah membangun paradigma seperti itu. Kemudian yang terakhir barangkali, karena kebetulan saya pernah kerja di pelabuhan, pernah kerja di bidang transportasi laut. Ini ya, Newport, Pelabuhan Makassar. Begitu luas sekali dia, begitu luas sekali tempatnya, itu artinya beberapa fasilitas yang tersedia itu siap menampung komoditas, ya, ekonomi. Tetapi di sisi lain saya tidak tahu apakah itu salah atau tidak. Kehadiran Newport, Pelabuhan Makassar itu, pelabuhan baru itu, yang awalnya diharapkan sebagai mediasi, ya, menjadi media penampungan komoditas-komoditas yang ada di Indonesia Timur. Tetapi sudah lama Newport ini berdiri, fungsi itu tidak berjalan dengan bagus. Nah, kalau menurut saya mungkin ini persoalan koordinasi antar daerah, hinterland, ya, dengan pihak pelabuhan atau
dengan pihak Makassar sebagai pintu pergerakan ekonomi di Indonesia Timur itu yang tidak berjalan. Kenapa? Karena hampir semua provinsi yang ada di sini, beberapa daerah juga membangun pelabuhan-pelabuhan seperti itu. Pertanyaan saya sekarang, ketika dirancang Newport itu, apakah tidak pernah dipikirkan seperti itu? Berapa load factor yang tersedia untuk menampung komoditi, sehingga dengan demikian, ya, kalau seandainya itu berjalan bagus, maka payback period investment, ya, atas dibangunnya Newport itu akan lebih cepat, gitu kan? Seperti diketahui, usaha itu akan semakin maju ketika payback periodnya lebih cepat, gitu ya, lebih cepat daripada yang direncanakan. Karena kenapa? Di situ akan terjadi perputaran uang, ya. Ekonomi itu maju, ya, berkembang itu karena perputaran uang. Ya, tentu saja uang berputar itu karena ada indikator penggeraknya seperti itu. Saya kira inilah yang saya bisa berikan gambaran. Ya, menurut saya yang paling penting adalah kita pertama membangun optimisme Sulawesi Selatan. Apalagi ini kan kita calon pemimpin kita di Sulawesi Selatan ini adalah orang-orang yang penuh energik, orang masih muda. Diharapkan dengan orang muda ya mempunyai semangat dan tentu kreativitas yang lebih bagus di dalam membangun semua indikator, semua variabel yang bisa menggerakkan ekonomi Sulawesi Selatan. Saya kira itu. Nasrul minallah fatun karim wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih ya. Ada banyak masukan ya tentang ekonomi Sulsel yang dari Pak Muthalib ya. Saya ingin menegaskan sedikit ya tentang AMSI ya. Mungkin tidak semua hadirin mungkin paham ya bahwa AMSI itu adalah Asosiasi Media Siber dan kita adalah konstituen Dewan Pers ya. Anggotanya adalah banyak media-media besar ya. Ada Tempo, ada TV One, .news ya, yang pokoknya semua yang media berbasis digital ya, beberapa media besar dan salah satunya tadi disampaikan oleh Kak Tamsil ada Tribun yang subscribernya sudah hampir 10 juta ya. Dan AMSI adalah kalau tadi ada disinggung soal informasi-informasi sesat ya, hoax ya. Jadi AMSI itu ibarat bakteri baik ya, yang kita itu hadir untuk melawan yang jahat-jahat ini, informasi jahat ya. Dan kita adalah konstituen Dewan Pers dan punya banyak program yang bisa dikolaborasikan dengan berbagai stakeholder ya. Entah itu mau kerjasama melawan hoax, cek fakta, kita kebetulan kerjasama dengan Google News dan beberapa lembaga ya, USAID untuk pengembangan kapasitas media saat ini ya. Dan sepertinya nanti Pak Jufri yang akan banyak menjelaskan tentang visi misi AMSI ini ke depan ya, dan bagaimana AMSI membantu menjernihkan informasi ya. Kalau tadi OJK itu bisa menyehatkan industri keuangan, AMSI itu visinya adalah membuat sehat industri bisnis media. Kalau bisnisnya sehat, pasti informasinya juga sehat dan bisa membantu informasi yang jernih di kalangan masyarakat. Saya persilakan. Ya, terima kasih moderator, Bapak Ibu yang saya hormati. Tadi telah disinggung banyak soal pertumbuhan ekonomi di Sulawesi Selatan. Saya mungkin coba melihat peran media dalam hal ini. Tadi juga disinggung bahwa ternyata tahun politik yang kita jalani ini memang punya signifikan untuk dinamika suatu ekonomi di daerah ya. Saya nggak tahu ada hubungannya dengan serangan-serangan misalnya. Karena kalau di daerah saya di Sulawesi Tenggara kemarin ya mungkin bisa ratusan miliar uang yang beredar dalam sepekan terakhir itu. Sama Bu ya.
karena serangannya itu antara 500 sampai 700 ribu per, ada di bawah juga. Mungkin itu ininya. Oke. Tentunya kita tahu bahwa Sulawesi Selatan ini merupakan satu pusat perekonomian di kawasan timur ya, yang memiliki potensi besar. Tadi kita dengar bersama ternyata potensi sektor pertanian misalnya menyumbang tertinggi ya. Nah, dalam konteks ini sebetulnya bahwa media siber itu bisa berperan strategis untuk mendorong transparansi, kolaborasi dan inovasi. Nah, kita tahu hubungannya di sini bahwa peran media siber dalam optimalisasi ekonomi, pertama misalnya bisa menjadi sumber informasi yang valid. Tadi kita dengar bersama banyak sekali informasi yang bisa menakutkan tanda petik bagi pengusaha ya, tentunya. Jadi bisa menjadi platform dialog produktif antara pemerintah, pelaku usaha dan masyarakat. Tadi saya kira dari DPR juga sudah membukakan kepada kita untuk bisa membangun hubungan ini dengan teman-teman media AMSI. Saya kira ini satu hal yang sangat baik ya. Nah, kemudian peran yang ketiga adalah promosi potensi lokal kita. Bisa kita memperkenalkan sektor-sektor unggulan kita di pertanian, misalnya apa yang unggul di Sulawesi Selatan, kelautan, apalagi pariwisata yang banyak menunjang kita ya, dan juga UMKM kita yang ada di tingkat bisa menyumbang untuk tingkat nasional maupun global. Nah, itu saya kira peran media masih banyak lagi yang bisa kita lakukan dengan melakukan berbagai strategi, misalnya tadi kolaborasi dengan pemerintah dan swasta itu bisa kita lakukan dalam misalnya mendukung program ekonomi daerah dan UMKM. Tadi disampaikan oleh Bapak dari akademisi bahwa misalnya bagaimana ekonomi kreatif itu kita bisa kembangkan melalui sosialisasi di media siber kita. Juga edukasi literasi digital, ini juga saya kira peran AMSI yang bisa dilakukan ke depannya untuk memberdayakan masyarakat untuk memanfaatkan teknologi dalam ekonomi digital. Saya kira ini peran-peran besar yang bisa dilakukan oleh AMSI. Tentunya masih banyak lagi peran lain, tapi setidaknya itu nilai-nilai yang bisa kita tanamkan. Itu singkat aja dari kami. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Oke. Ya, kita tepuk tangan untuk semua pembicara ya. Dan oh ya, saya hampir lupa di sini ada Ibu staf ahli ya Pemkot Makassar ya, Ibu Aryati ya. Saya hampir lupa, mungkin ada juga ini yang kebijakan dari pemerintah Kota Makassar yang menarik ya untuk ekonomi di 2025 ya. Ya, silakan Bu. Ya. Terima kasih moderator. Ya, beberapa kebijakan ekonomi dari pemerintah Kota Makassar. Salah satunya memang di UMKM kita punya inkubator center yang mengcover para penggiat-penggiat UKM untuk bisa ditingkatkan kualitas produknya sehingga bisa bernilai lebih. Kemudian
kita juga punya beberapa program untuk pengendalian inflasi. Sebagai informasi, untuk inflasi Kota Makassar di November ini kita di angka kalau tidak salah 1,47, memang naik sedikit, tapi dibanding non provinsi, mohon maaf provinsi 1,52 kalau tidak salah untuk November. Oktober lalu kita di angka 1,40. Mudah-mudahan angka inflasi ini bisa kita jaga sama-sama. Dan memang banyak pengaruh kontribusi dari inflasi ini adalah dari makanan, kemudian jasa, kemudian juga beberapa dari sektor perhotelan dan transportasi. Selain itu juga kebijakan-kebijakan lain karena kita transisi kepemimpinan, tetapi kita tetap menjalankan RPJM yang habis masa berlakunya di tahun 2025, itu insya Allah akan berlanjut, di mana menjaga inflasi kita tetap di angka yang rata-rata, mudah-mudahan bisa di bawah dari angka nasional maupun provinsi, kemudian tetap melanjutkan pembinaan UKM kita, karena memang UKM kita juga luar biasa cukup tinggi. Kemudian pembinaan dari investor juga kan, sebenarnya kita memberikan ruang investor untuk bisa berinvestasi lebih mudah di Makassar. Sebagai informasi Bapak Ibu, tanggal 15 Desember insya Allah kita akan meluncing mall pelayanan publik yang ada di Taman Macan. Itu akan menyatukan semua teman-teman SKPD yang menjadi ujung tombak pelayanan publik ada di satu tempat lagi. Jadi mudah-mudahan para investor yang ingin berinvestasi di Makassar, satu pintu masuk di mall pelayanan publik, semua urusannya sudah selesai. Dan banyak lagi hal-hal yang lain yang akan kita kerjakan di tahun 2025 nanti. Mudah-mudahan ada supporting baik dari para media, karena kalau tidak salah belanja media dari pemerintah Kota Makassar itu lumayan cukup besar, bahkan mungkin melampaui Provinsi Sulawesi Selatan. Kemudian juga kita juga berharap dari akademisi, bahkan dari para pengusaha dan OJK sebagai pengawas dari para operator maupun perbankan, termasuk dari tadi pindar atau pinjol ya Pak ya, karena ini juga menjadi pilihan dari masyarakat kita, bahkan masyarakat kalangan menengah ke bawah yang butuh dana segar. Ini juga butuh literasi Pak, karena banyak juga masyarakat kita yang terjerumus terhadap pinjol karena kurangnya literasi, bahkan mungkin pinjaman-pinjaman atau fintech yang tidak verifikasi oleh OJK. Ini juga perlu pengawasan sehingga masyarakat itu tetap terjaga untuk bisa dapat pelayanan dari fintech tetapi dijaminkan oleh OJK. Saya kira itu yang bisa saya tambahkan dari apa yang sudah disampaikan oleh Bapak Ibu yang ada di atas ini. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Riyati ya. Saya mungkin tidak perlu berpanjang lebar ya. Kita lanjut ke sesi pertanyaan ya. Teman-teman mungkin ada yang ingin menanggapi, mau bertanya atau mungkin ingin menyampaikan ide-ide dan masukan untuk diskusi kita pada hari ini ya. Saya mungkin persilahkan ke, ada pimretnya Matamaros ini, sekaligus pengusaha Coto. Ya, Coto. Saya persilahkan. Baik, makasih Pak Hasbi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Imam Zulkifli dari Matamaros. Teman-teman, kalau ada yang ke Maros bisa mampir ke Coto Rampah. Satu grup dengan Matamaros. Di masa lalu, waktu masih di Harian Fajar, saya sering memprofilkan Ibu Ainun. Saya berduet dengan Nur Hadi. Jadi saya ikut menjadi saksi perjalanan karir beliau, sehingga sukses dari toko kue menjadi ketua IWAPI Sulawesi Selatan. Tapi mungkin nggak lupa, Mak. Satu dos lagi ini. Baik, tapi di sini Pak Hasbi, saya penasaran dengan crowdfunding UMKM yang disampaikan Pak Arif Mahfud. Rasa-rasanya jadi alternatif bagi UMKM kita ke depan.
Tetapi saya, mungkin kami semua yang awam, mau lebih detail, bagaimana itu Pak crowdfunding UMKM? Bagaimana misalnya saya sebagai pengusaha Coto Rampa misalnya di Maros, mau mengakses crowdfunding itu? Dari mana, kemana, ujungnya bagaimana, manfaatnya apa? Saya kira itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Kak Imam Zulkifli ya. Kita tampung dulu pertanyaannya ya. Terus saya persilahkan ke Pak. Disebutkan namanya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Baji-baji, alhamdulillah. Perkenalkan, nama saya Askar Al-Makassari. Saya kebetulan mewakili dari Masjidpreneur Indonesia, sebuah komunitas kewirausahaan dari masjid. Dan juga saya mewakili dari Ikatan Motivator Sulawesi, atau disingkat dengan IMOSI, bukan emosi. Oke. Saya menanggapi dari 4 pembicara tadi, luar biasa. Dan ada 2 hal yang mungkin saya ingin sampaikan pada kesempatan kali ini. Yang pertama, dari tingkat pertumbuhan ekonomi Sulsel pada khususnya dan Indonesia pada umumnya. Saya melihat ini merupakan sebuah challenge, sebuah tantangan, Pak. Dan saya sepakat dengan tadi Pak dosen yang disebut dengan ekonom, ya. Ini merupakan sebuah tantangan buat kita bahwa bagaimana bisa melihat ekonomi Sulawesi Selatan ini bisa tumbuh lebih daripada yang kita bayangkan. Nah, tentunya di sini memang tidak mudah. Namun saya melihat ada sebuah kemungkinan. Ya, jadi kalau pengusaha itu mungkin Ibu Iwapi, ya, Ibu sebagai pelaku ekonomi kita, ini merupakan sebuah challenge buat kita untuk membuktikan bahwa seorang pengusaha itu bukan melihat keadaan. Bukan melihat keadaan, tapi melihat kemungkinan. Dan saya ingin melihat ini terjadi di Sulawesi Selatan, Pak. Saya bergerak dari Masjidpreneur Indonesia, juga dari Motivator Sulawesi. Itu mendorong supaya kita betul-betul mengembangkan 3E. Ya, ini mungkin baru didengar ya, tapi ini sebenarnya sudah bisa kita ramu sama-sama. Yang pertama adalah kita harus membangun ekosistem. Ekosistem yang paling kuat sesungguhnya adalah dari UKM. Karena UKM ini 99%. Hanya 1% itu adalah menengah ke atas atau middle up. Tapi middle down itu adalah UKM. Nah, kalau ini mampu kita kembangkan dan stimulasi, bukan hanya diberikan stimulus seadanya, tapi diberikan stimulus yang sesungguhnya, Pak. Ya, terus terang saya bilang, karena UKM kita sekarang banyak yang tinggal kelas. Ya, padahal orang bilang naik kelas. Rata-rata tinggal kelas, Pak. Gitu kan. Ya, luar biasa kalau Bapak bisa mendorong ini sehingga ini bisa naik kelas, Pak. Ya, dan saya kira ini kerjasama bareng kita. Tidak bisa hanya sektor, misalnya dari OJK saja, atau dari BI saja, atau dari mana saja. Enggak cukup. Ini harus kolaboratif. Harus sinergis. Ya, itu yang pertama. Kemudian, yang kedua, saya ingin membuka mata kita semua, pikiran kita semua bahwa kita harus melihat sesuatu yang lebih prospektif hari ini. Dan ini sudah terbukti dalam sejarah, Pak. Apa itu? Adalah young power. Kekuatan pemuda. Saya kira di sini banyak anak muda ini. Ya? Hidup anak muda. Hidup mahasiswa. Ya, belum untuk demo. Jadi saya melihat bahwa sebenarnya kekuatan pemuda kita besar. Dan negeri ini, bahkan dunia ini, itu melakukan transformasi dari anak mudanya, Pak. Betul? Dan ini yang harus kita gali hari ini. Saya alhamdulillah mungkin 3 hari ke depan itu membuat namanya IBC, Islamic Business Coaching. Islamic Business Coaching ini kami buat di
markas besar remaja masjid Sulawesi Selatan, yang orang kenal di BKPRMI namanya. Dan kami membuka secara umum bahwa teman-teman yang masih muda, mari mengembangkan talenta wirausahanya. Dan kalau perlu kita mulai dari modal nol. Apa itu modal nol? Yang disebutkan tadi, ekonomi kreatif. Orang yang kreatif tidak punya uang pun bisa buat usaha. Apalagi punya uang, Pak. Apalagi dibantu dengan IWAP. Jadi mudah-mudahan apalagi dibantu dengan OJK atau dengan BI. Saya kira kesempatan kali ini, kesempatan untuk kita melihat perspektif ekonomi Sulsel ke depan, 2025 lebih optimistik dengan sinergi dan kolaboratif kita untuk membangun ekosistem kita. Dan yang terpenting adalah kita menjadi the change maker, menciptakan perubahan dari Sulawesi Selatan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Kak Askar ya, yang saya sejak waktu harian Fajar, waktu di Fajar dulu sudah mengenal sebagai motivator ya Pak Askar. Oke, selanjutnya mungkin, oh iya, iya Kak. Oh siap Kak. Banyak Kak. Ya. Tepuk tangan untuk Kak Cicu ya, yang hari ini di tengah waktunya yang cukup padat masih bisa menyempatkan waktu untuk ke acara kita ini. Oh ya, mungkin ada sedikit sesi foto bersama dengan Kak Cicu ya sebelum pulang ya. Mungkin bisa foto dengan narasumber dulu, terus bersama pengurus AMSI ya. Iya, bisa foto. Iya, di bawah kayaknya bagus supaya kelihatan. Iya, supaya bagus. Ibu Ketua. Saya persilahkan Bu Ketua. Ya. Ya. Narasumber dulu, narasumber. Luar biasa. Pengurus AMSI, seluruh pengurus AMSI Sulsel periode 2024-2028 dipersilahkan maju untuk foto bersama. Sini Bu. Nah juga. Bapak Muhammad Jufri Rahim juga boleh maju Pak untuk foto bersama. Serta Bapak Herwin Bahar. Boleh sebagian di atas supaya masuk frame semua. Terima kasih banyak Ibu Cicu telah menyempatkan waktunya untuk hadir pada kegiatan pelantikan dan rapat kerja pengurus AMSI Sulsel periode 2024-2028 hari ini. Ya, terima kasih. Tadi ada banyak pemaparan ya dari narasumber dan ada banyak pertanyaan tanggapan ya, dan saya pikir waktu kita sisa berapa waktu kita yang tersisa?
Oh, sisa 3 menit ya. Mungkin saya persilakan langsung ke narasumber ya. Ada beberapa pertanyaan tadi itu Pak tentang crowdfunding ya, dan beberapa bisa dijawab singkat saja. Terima kasih Pak. Oke, terima kasih. Makasih pertanyaan tentang crowdfunding, yaitu sesuatu yang baru sebetulnya di industri keuangan di Indonesia. Hampir sama dengan peer-to-peer ya, jadi peer-to-peer atau pinjol. Kalau peer-to-peer itu semuanya sifatnya utang piutang, tapi kalau securities crowdfunding itu memang awalnya inklusi keuangan di sektor pasar modal itu karena selama ini yang perusahaan-perusahaan mulai pendanaan di pasar modal itu kan rata-rata perusahaan menengah atas ya, yang go public. Bagaimana dengan yang kecil-kecil? Makanya ada namanya securities crowdfunding. Jadi pendanaan di sektor pasar modal melalui layanan platform. Jadi perusahaan awalnya hanya dalam bentuk PT. Tahun 2018 itu perusahaan menengah kecil seperti usaha kos-kosan, jualan kuliner, mie ayam dan sebagainya, itu awalnya harus dalam bentuk PT karena yang diterbitkan adalah saham. Jadi saham itu melalui crowdfunding, kemudian dibeli oleh investor crowdfunding. Itu awalnya seperti itu. Ternyata dalam perkembangannya UKM itu tidak semuanya dalam bentuk PT, tidak semuanya dalam bentuk PT, dan ada yang tidak mau melepas saham. Makanya di dalam perkembangannya securities crowdfunding itu surat berharga yang diterbitkan itu tidak hanya saham, bisa juga obligasi atau sukuk untuk yang obligasi syariah. Jadi perusahaan yang mau memperoleh pendanaan di pasar modal, maksimal dana yang diperoleh itu adalah 10M. Ya, 10M maksimal. Kalau peer-to-peer kan maksimal 2M. Kalau crowdfunding itu maksimal 10M. Jadi Bapak Ibu sekalian yang punya usaha, kalau kepingin memperoleh pendanaan melalui crowdfunding, nanti bisa mencari platform crowdfunding yang berizin dari OJK. Jadi kalau nggak salah jumlahnya sekarang 17, nanti bisa dicek di website OJK, mana aja platform layanan urun dana berbasis teknologi informasi istilahnya. Tapi mudahnya disingkat securities crowdfunding. Makanya securities, maka ada surat berharga yang diterbitkan. Dan ada beberapa syarat nanti cek di platform securities crowdfunding. Jadi usaha kuliner, usaha kos-kosan, itu bisa memperoleh pendanaan seperti itu. Bisa dalam bentuk saham yang diterbitkan, atau obligasi, atau obligasi syariah atau sukuk. Itu mungkin karena waktu terbatas. Yang kedua mungkin mengkomentari Bapak Askar ini sebagai masjidpreneur. Mungkin pengalaman saya, kebetulan saya juga punya background di syariah Pak. Jadi yang pertama tentunya ada larangan transaksi di masjid ya. Jadi haram melakukan transaksi jual beli di masjid. Di sebelahnya masjid atau di rumah masjid itu sangat potensi untuk dikembangkan ekonomi. Jadi kalau kita pernah pergi ke Mekah, kita tahu ada jam gadang kata orang Minang, jam terbesar di dunia, Zam-Zam Tower, ya itu kan di luar Masjidil Haram. Meskipun kalau waktunya sholat, kadang-kadang mallnya itu jadi tempat sholat, ya. Nah itu salah satu bagaimana sebetulnya lingkungan masjid itu bisa diberdayakan. Sebetulnya tanahnya itu tanah wakaf. Hampir sebagian besar masjid di Indonesia kan tanah wakaf. Ya, kalau punya ada tanah yang bisa istilahnya dikomersilkan, nah itulah ya potensi besar. Dan Indonesia itu masih sangat minim bagaimana pengurus masjid yang selama ini pengelolaan masjid itu hanya secara tradisional. Bagaimana biaya operasional masjid hanya mengandalkan istilahnya kencelengan ya. Jadi kotak yang beredar. Nah itu sangat tradisional. Di Singapura itu sudah ada masjid di Singapura di Bencoolen itu bagaimana tadi tanah dikomersialkan menjadi apartemen. Ya, bagaimana membangunnya kerjasama dengan pihak lain yang mampu. Jadi bagaimana memberdayakan masjid ini yang tadinya operasional hanya mengandalkan kotak-kotak itu, nah itu sudah sangat tradisional. Jadi operasional masjid itu bisa dengan cara mengkomersialkan tanah-tanah wakaf
melalui industri keuangan. Dan karena ini nanti kan penjelasannya panjang lebar, Bapak Ibu sekalian ya. Saya tidak bisa menjelaskan panjang lebar. Mungkin itu aja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Ya. Mungkin selanjutnya saya persilakan Bu Ainun Jariah sekaligus penutup ya. Oh iya. Terima kasih tadi dari siapa teman lama. Ya. Teman lama ketemu lagi barusan. Terus juga dari Pak Askar, ya alhamdulillah sekarang Pak Askar IWAPI itu mempunyai sahabat IWAPI. Sahabat IWAPI itu ada dari beberapa komunitas, ada komunitas orang tua anak Down syndrome, komunitas ibu-ibu tuli, dan juga ada komunitas dari kaum mu'alaf. Dan tentunya kami setiap bulannya memberikan pelatihan secara gratis. IWAPI memberikan pelatihan secara gratis kepada setiap komunitas yang itu terdata oleh kami. Dan tentunya alhamdulillah kemarin pada saat rakerda kami memberikan bantuan. Ada 3 bantuan, yaitu mesin roti kepada komunitas ibu-ibu tuli, disabilitas tuli, dan juga kepada ibu komunitas orang tua anak Down syndrome serta ibu-ibu lansia. Inilah pemberdayaan dari kami, dari pengurus IWAPI. Jadi dana-dana dari kami salurkan untuk membuat pelatihan-pelatihan secara gratis. Dan tentunya insya Allah di tahun 2025 sudah ada beberapa stakeholder yang akan bekerja sama dengan kami. Saya juga adalah salah satu kemarin menjadi mentor terbaik di kampus Merdeka Unismu. Saya juga alhamdulillah Allah mengamanahkan saya sebagai dosen di Fakultas Kedokteran Ilmu Kesehatan Prodi Farmasi, dan sekarang lagi jadi mahasiswa lagi di S3 Unhas. Dan insya Allah semua ilmu-ilmu tentunya insya Allah apa yang ada pada kami, dan tentunya untuk resep ya, kebetulan saya bergerak di bidang kuliner. Jadi untuk bulan Ramadan ini IWAPI akan bergilir permintaan dari sahabat IWAPI yang mau resep, tentunya yang punya Kanre Jawa, insya Allah saya akan berbagi tanpa semua kue-kue yang ada di Kanre Jawa, mau resepnya, ada yang mau diajarkan, insya Allah kami akan datang dan kami akan mempersiapkan dari A sampai Z tanpa mengeluarkan biaya, komunitasnya dan IWAPI semua yang membiayai, seperti itu. Jadi kalau Bapak ada komunitas ibu-ibu dari mungkin dari tetangga Bapak atau mungkin yang berkebutuhan khusus, bisa komunikasikan dengan kami dan insya Allah kami akan segerakan untuk memberikan pelatihan, seperti itu. Itu Pak, itu saja mungkin dari kami ya. Terima kasih. Ya, tepuk tangan untuk Bu Ainun Jariah ya. Selanjutnya Pak Talib ya. Baik, terima kasih. Saya tertarik Pak, siapa namanya? Pak Askar ini menarik sekali nih Pak. Tadi kita punya usulan dan saya sependapat sekali. Jadi sebenarnya kalau kita di Sulawesi Selatan ini yang perlu kita pikirkan, jangan terlalu berpikir investasinya high investment ya. Cukup seperti yang disampaikan oleh Pak Askar, kita menggerakkan ekonomi itu dari sekitar kita, dan itulah yang kita kenal sekarang UMKM. Ada pengalaman yang saya ambil Pak ketika saya di UITM Malaysia, Universitas Teknologi Mara Malaysia. Ketika saya melakukan pengabdian kepada masyarakat PKM internasional di UITM, seperti tadi yang disampaikan oleh Bapak tadi itu mengenai wakaf gitu ya. Wakaf ini kalau kita pikir hanya sumbangan dari luar kepada pihak lembaga yang menerima wakaf itu atau wakifnya. Nah di sana memang dikembangkan satu kebun, kemudian ada kegiatan lain, lalu siapa yang mengelola di situ adalah masyarakat di sekitar situ, masyarakat yang tidak mampu. Dan ternyata ya kebun wakaf di sana tuh itu berkembang pesat Pak, bahkan sudah dikembangkan, sudah ada manajernya, ada divisi-divisi tertentunya. Padahal kalau dipikir awalnya itu adalah tanah wakaf yang gundul, tidak membuat
pengurusnya menjadi sejahtera. Sekarang Pak berkembang Ustaz. Para pengurus pegawai yang ada di mengelola wakaf itu di sana itu pada pakai mobil semua. Itu artinya ada perkembangan ekonomi, ada nilai ekonomi. Dan itu kita bisa kategorikan sebagai UMKM, usaha kecil, melibatkan masyarakat di sekitar itu. Jadi menurut saya ini salah satu indikator bagaimana kita mengembangkan ekonomi kita itu secara kreatif, itu dari bawah. Tidak perlu kalau kita yang tidak mampu kelas menengah ke bawah ini, jangan dulu cari utang terlalu besar untuk membangun suatu investasi. Cukup yang sederhana, karena ini banyak sekali potensi seperti itu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah kami di kampus sesungguhnya sudah bisa melahirkan pengusaha-pengusaha walaupun prosesnya itu agak sulit. Seperti tadi itu dimulai dengan adanya kegiatan Wirausaha Merdeka. Sekarang satu di antaranya itu ketika membuka mata mahasiswa itu ternyata ada bisnis yang tidak memerlukan modal, yaitu reseller misalnya. Menjual skincare, di antara itu bahkan dosennya dia minta beli skincare teman-teman di antara mereka. Akibatnya apa? Mereka tidak sadar, mereka sudah membantu ekonomi mereka. Paling tidak, kenapa bisa begitu? Secara sadar ataupun tidak sadar, dia belajar seperti misalnya toko-toko online itu. Bahwa ternyata kita bisa berbisnis tanpa harus pakai modal. Dan itu sudah lazim. Nah ini yang kita, kalau menurut saya, kristalisasikan itu kepada masyarakat kecil melalui apa? Dimulai tentu dengan literasi, gitu ya. Karena hal-hal seperti ini bisa muncul adalah adanya literasi itu, pemahaman, pengetahuan tentang bagaimana bisnis itu bisa dibangun, kan seperti itu. Sebenarnya bisnis itu ya bisa kita memunculkan dari bibit-bibit unit bisnis itu ketika kita membangun literasi. Kita membangun literasi. Ya. Kalau itu yang tidak ada, saya kira itulah. Seperti kita di kampung. Ibu-ibu literasinya adalah ketika sudah selesai masak siang, ya berjejer dari tangga bawah ke tangga atas, cari kutu itu. Nah, ini yang sekarang kita harus rubah pola itu. Paradigma itu harus dirubah. Kalau ini sudah bisa terbangun, saya kira secara perlahan-lahan kita akan bisa meningkatkan ekonomi, perputaran ekonomi di antara kita itu. Saya kira tambahan. Terima kasih Pak. Ya oke. Dengan terakhir tadi pemaparan dari Pak Muthalib ya, itu saya kira adalah yang terakhir. Dan oke, kita beri tepuk tangan untuk semua pembicara pada hari ini. Dan saya kira ekonomi 2025 dari forum ini kita bisa mengambil banyak kesimpulan, mengambil banyak ide-ide, saran dan inspirasi ya untuk ikut membantu mewujudkan ekonomi di tengah banyaknya tantangan global ya. Saya kira sampai ini sudah jam 1 lewat ya, dan saya kira sudah sampai di sini talk show kita. Saya serahkan ke MC ya. Terima kasih. Terima kasih banyak. Luar biasa sekali diskusi kita pada hari ini ya Bapak Ibu. Semoga pemaparan dari para narasumber dapat memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai prospek ekonomi Sulawesi Selatan di tahun 2025. Dan mari kita sama-sama optimis dan terus berinovasi untuk memajukan daerah kita tercinta. Terima kasih kepada narasumber yang telah berbagi pengetahuan dan juga pengalaman, serta kepada Bapak Hasbi Zainuddin yang telah memandu jalannya diskusi talk show kita pada pagi hari ini. Baiklah, sebelum masuk ke acara selanjutnya, mungkin alangkah baiknya kita mengenang pertemuan kita kali ini dengan berfoto bersama kembali Bapak Ibu. Nah, untuk itu saya mengundang yang terhormat Bapak Sultan Rakib SHMH, Ibu Dr. Aryati Puspasari Abadi SPI MSI, Ibu dan Bapak Muhammad Jufri Rahim serta Bapak Herwin Bahar serta baiklah.
Kita lanjut lagi ya Bapak Ibu, karena tadi kita sudah foto bersama semua ternyata sudah masuk. Jadi untuk hadirin Bapak Ibu yang terhormat, seperti yang saya sampaikan di awal, bahwa di akhir acara akan ada undian berhadiah. Tepuk tangan dulu Bapak Ibu sekalian. Oke, sebelum itu saya persilahkan untuk para narasumber kembali ke tempat duduknya masing-masing serta Bapak moderator kita. Silakan Pak. Baiklah, sembari Bapak Ibu narasumber selfie, saya akan mengundi hadiah undian door prize berhadiah kita pada siang hari ini. Nah, yang pertama hadiah yang akan kita undi adalah voucher Hotel Dalton. Oke, saya boleh minta tolong ke Ibu Hajri untuk memberikan, sembari menunggu undian berhadiah, Bapak Ibu dipersilahkan untuk menyantap makan siang yang telah disediakan di belakang. Silahkan Bapak Ibu. Bismillah. Sudah ada nama pertama Bapak Ibu untuk undian voucher Hotel Dalton. Tutup dulu. Oke, sebelum kita baca nama yang sudah diambil oleh Ketua AMSI Sulsel, kita akan menutup acara ini terlebih dahulu karena undian berhadiah itu adalah acara yang non formal ya Bapak Ibu sekalian. Jadi dengan berakhirnya sesi foto bersama kita tadi, maka berakhir pula acara kita hari ini. Terima kasih kepada seluruh Bapak Ibu tamu undangan yang telah hadir dalam acara pelantikan dan rapat kerja AMSI Sulsel periode 2024-2028 serta talkshow prospek ekonomi Sulsel 2025. Dan terima kasih kembali kami ucapkan kepada sponsor acara ini, yaitu Pemerintah Kota Makassar, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, Bank Sulselbar, Hotel Claro, Hotel Gamara, PLN, Kala Group, Telkom Indonesia, Semento Nasa Indonesia, Alfamart, Pegadaian, Bisnet, Hotel Almadera, Hotel Mercure, Hotel Dorindra, Hotel Dalton, Hotel Maxwan, dan Sim Niaga. Hadirin yang berbahagia, saya mewakili pengurus dan panitia memohon maaf apabila terdapat kesalahan kata dan kekurangan selama berlangsungnya acara. Saya Latifah Nufozia dan seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.